Karena ini sudah sidang ke-8. Saya lihat satu pun saksi, tidak ada satu pun yang mengaitkan kasus ini terhadap saya. Artinya sudah 50% lebih. Tinggal nanti pertimbangan hakim dan jaksa ya. Tetap kita hormati proses pengadilan ini. Bang, sebenarnya kan abang bilang bang, Pak Purbaya mau dinoelkan, sekarang nggak dinoelkan nih bang? Loh, waktu itu udah kan orang jaksa dia juga udah ditangkap-tangkap. Polanya dari bawah dulu. Memang saya tangkapnya dari mana? Polanya dari bawah dulu. Arti kan gagal. Sebetulnya sinyal itu udah kok, tinggal selangkah lagi kok, kan sejengkal lagi Pak Purbaya. Akhirnya saya bocorkan kejadian itu kan, akhirnya apa KPK bilang angkat topi. Lama-lama bukan angkat topi, angkat koper. Kayak yang lain. Pak, untuk hari ini apakah saksi masih dari penentu atau sudah dari? Semua saksi dari semua lah. Tapi apapun yang menjadi bagian proses persidangannya tetap kita hormatin. Tapi yang pasti sampai detik ini kan yang dinarasikan OTT itu kan tidak terbukti. Mana OTT-nya? OTT itu ketika tidak pidana dilakukan. Nah sampai detik ini uangnya mana? Mobil yang dinarasikan mobil mewah mana? Mobil mewah itu mobil saya. Sampai detik ini yang gila nih, maksud saya gini. Jangan karena kebijakan saya yang berpihak kepada buruh, kemudian ini menjadi serangan balik gitu loh. Saya melihatnya ini serangan balik ke saya karena kebijakan saya. Itu terkait misal outsourcing yang saya mau hapus. Kedua, soal ijazah yang ditahan dan diperas buruhnya. Ketiga, soal terkait batasan umur. Bagaimana kita mau mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran kalau rakyat mau bekerja tapi basisnya adalah umur. Nggak bisa dong, yang penting basisnya skill mau kerja. Nah persoalannya batasnya umur sampai 35 tahun. Kan kasih kok 36, 37, 40 sampai 50 kalau mereka punya basic skill mau bekerja gimana? Kasihan dong bangsa ini akhirnya nggak pernah berpikir bagaimana menghapus mata rantai kemiskinan. Mata rantai kemiskinan itu ada di apa? Di kebijakan negara. Nah sekarang udah kita lihat pemerasan terhadap praktek penanaman ijazah masih, kemudian praktek orang mencari kerja basisnya umur tetap diberlakukan. Ketiga, outsourcing tetap hidup. Negara di mana perannya? Nah waktu itu kan saya puluhan tahun loh praktek ini. Ada saya, enggak kita kenceng itu, ada 2. Saya keluarkan SE soal praktek penanaman ijazah nggak boleh lagi. Kedua, praktek pembatasan umur untuk para pencari kerja saya hapus. Dan jadi ini backfire buat saya. Makanya dinarasikan Immanuel melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha PJK 3. Sampai detik ini pengusaha yang mana? Nggak ada kan? Gitu. Ini bocil-bocil ini para pimpinan KPK ini yang bocil-bocil otaknya itu dari mana tuh? Makasih ya. Siap.